Dan mohon izin, Zoom pada malam hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup jawab di tempat masing-masing saja. Saya melihat dan saya mendengar lewat yang saya lihat. Terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Ada juga yang menjawab lewat kolom chat. Oke, mungkin saya ulangi aja dan teman-teman yang mungkin delay suaranya boleh diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya bisa ngelihat Kak Novi Sumiani jawab salam saya. Kak Siti Nur juga jawab. Kak Ika juga jawab. Lucu ya, suaranya nggak terdengar nih Mas Adil nih. Baik, nggak apa-apa supaya rekamannya mudah dipahami pada saat nanti ditonton ulang. Tujuannya itu bunda-bunda. Oke, karena ada pepatah mengatakan lagi-lagi semua orang mengatakan ini tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiw, ADIW ya. Mas ADIW. Coba ketik di kolom chat supaya kita saling kenal gitu. Saya kan udah lihat nama-namanya di kolom peserta nih, nama-namanya udah tahu. Coba ketik di kolom chat semuanya siapa nama saya. Oke, ada yang manggil Kak, ada yang manggil Mas. Boleh panggil apa aja bebas. Yang penting bunda-bunda, teman-teman sekalian nyaman untuk nantinya barangkali ada pertanyaan lanjutan. Boleh Mas, Bang, A, atau apapun boleh. Baik, karena sudah mengenal antara yang berbicara dan yang menonton, jadi sekarang kita mulai webinarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada saat 2023, 2022, 2021, 2019 dan seterusnya, tingkat kelulusan UKOM di Indonesia itu semakin tahun ada yang menurun setiap kampusnya, ada juga yang bertahan, ada juga yang meningkat. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi di keperawatan maupun kebidanan mengalami penurunan, mempertahankan, dan peningkatan setiap tahunnya. Tapi bunda-bunda, ini informasi tambahan aja bahwa yang terbaru aja nggak usah kita bahas yang 2019, 18 nggak usah. Kita bahasnya yang tahun 2023 kemarin, baru beberapa bulan berakhir 2023 ya. Tahun 2023 data yang tidak lulus uji kompetensi, saya sebutnya yang tidak aja karena kalau yang lulus itu banyak banget. Karena calon peserta UKOM itu isinya ribuan peserta, ratusan ribu peserta yang mengikuti uji kompetensi. Tapi kita hitung aja yang tidak lulus karena pasti di antara yang hadir di Zoom pada malam hari ini ada sedikit mungkin di dalam hatinya khawatir tidak lulus. Setuju nggak? Ada nggak yang khawatir tidak lulus? Coba ketik di kolom chat. Jika ada, ketik ada supaya pembahasan nyambung. Oh iya Mas, saya emang agak khawatir, agak deg-degan, khawatir saya nggak dapat STR seumur hidup itu loh Mas gitu. Saya umur sekian loh Mas. Saya udah praktek bertahun-tahun loh Mas. Tapi saya lanjut kuliah profesi hanya untuk STR seumur hidup saya. Pasti ada yang kayak gitu. Ada ya? Tuh, ada. Di kolom chat Bapak Ibu sambil mendengarkan suara Mas Adiw, sambil juga lihat jawaban teman sejawatnya. Jadi, apa yang saya sampaikan berarti sudah dirasakan informasinya. Oke, berarti banyak yang bilang ada khawatir tidak lulus uji kompetensi, khawatir nggak dapat STR-nya di tahun 2024. Pertanyaan saya simple. Pertanyaan saya simple satu nih. Siapa yang mau UKOM satu kali ujian aja di tahun 2024? Siapa? Ketik saya. Kalau nggak mau bilang, saya mau di tahun depannya aja mas, bilang gitu. Yang mau UKOM satu kali ujian tahun ini di 2024 ketik di kolom chat saya. Kenapa mas? Saya harus ngetik di kolom chat. Itu adalah doa. Barangkali kita sering mengucapkan akhirnya terjadi sama kita. Setuju nggak? Setuju ya, karena omongan adalah doa.
Amin, amin sekali ujian langsung lulus. Amin, amin 2004 lulus kompeten, wis. Mulai satu kali ujian saja, Mas. Nah, dan mohon izin, pasti dan saya sangat yakin yang hadir di Zoom pada malam hari ini nggak semuanya hadir karena ini link Zoom-nya saya tahan karena ada beberapa peserta yang mau masuk tapi saya nggak kasih akses, khawatir mengganggu jalannya acara. Jadi link Zoom-nya saya stop tadi. Nah, buat teman-teman, ibu-ibu sekalian, mungkin ada di antara yang hadir sekarang menjabat sebagai dosen, atau ada dosen yang hadir mendampingi pesertanya. Mohon izin, Bapak Ibu dosen, pada malam hari ini saya Mas Adi mewakili Foko Indonesia akan memberikan arahan atau memberikan informasi bagaimana mudahnya menghadapi uji kompetensi satu kali ujian saja. Izin saya share screen ya Bunda-Bunda ya. Saya izin share screen untuk materinya. Sebelum di share screen, pertanyaan satu lagi boleh ya? Kira-kira kalau saya tampilin soal duluan, mau nggak? Kira-kira kalau saya tampilin soal duluan, mau nggak? Mau. Kalau mau, yang hadir kan ada perawat, ada bidan. Dan informasinya ini umum untuk bidan dan perawat. Tapi soalnya saya mau tampilkan yang mana dulu, saya bingung. Khawatirnya kalau saya tampilin perawat duluan, ntar yang bidan komplain. Nah, jadi artinya di sini sepakatan, suara terbanyak. Mau bidan duluan atau perawat duluan? Yuk, silahkan. Ketik di kolom chat. Bidan, bidan, bidan. Perawatnya dikit ternyata ya. Kalah sama ibu-ibu bidan nih. Bidan, bidan. Oke. Sepakat ya. Kebidanan yang perawat jangan komplain. Oke. Tapi yang perawat nanti juga akan ditampilkan contohnya. Nah, sekarang saya tampilkan contoh soal kebidanan yang memang soalnya ini sering banget keluar di bimbingan kampus, di bimbing tryout kampus, tryout luar kampus, maupun tryout eksternal dengan lembaga resmi dari kebidanan maupun keperawatan. Izin saya tampilkan dan ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian boleh mengerjakan layaknya sedang mengerjakan tryout. Jadi saya nanti tampilin soal satu dengan waktu 1 menit supaya kayak seakan-akan kita lagi ngerjain tryout. Satu soal 1 menit dan tantangannya soal yang saya tampilkan dijawab benar semua ya. Ada kok pembahasannya. Nanti kalau mau file soalnya akan saya berikan. Sumbernya jelas nggak Mas? Dari siapa soal yang ditampilkan? Jelas. Ada dosen yang menulis soal yang saya tampilkan. Siap nggak teman-teman bunda-bunda kebidanan untuk mengerjakan soal? Siap? Coba ketik di kolom chatnya. Oke, siap. Kolom chatnya saya matikan selama 1 menit. Setelah 1 menit berakhir, kolom chatnya saya aktifkan. Bunda-bunda boleh menjawab jawaban yang mana yang dijawab. Oke, saya tampilkan soalnya. Soal kebidanan yang diminta sebentar. Nah, ini soal kebidanan. 1 menit ya, ingat 1 menit nggak boleh lebih. Karena hukum 1 menit satu soal. Oke, apakah sudah tampil? Sudah? Oke, sudah tampil ya. Kalau gitu silahkan 1 menit. Boleh dimulai dari sekarang. Ayo bunda-bunda kebidanan semangat. Kolom chat dimatikan.
Tiga, dua, satu. Waktunya habis tuh. Ada waktu ya di layar bunda-bunda sekalian. Dijawab yuk. Jawabannya yang mana nih kira-kira nih? Oh, beragam. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang D juga, D juga, D juga, D, A, D. Antara A dan D ya. Antara A dan D. Masih bertahan A dan D. Ayo Bunda Novi Sumiani, yakin gak jawabannya nih? Yakin ya? Oke. Oh, ada yang B juga. Oke. Tiga option jawaban dipilih. Dan sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini untuk ini dulu ya. Apa untuk pengenalan soal yang ada di Voko ya, yang ditampilkan oleh Voko Indonesia ya. Bunda siapa tuh? Bunda Budi Yuning sih. Jangan dicoret-coret ya Bunda. Jawabnya di kolom chat aja Bunda. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya hapus ya. Nah, oke, ada yang C juga. Semuanya dipilih kayaknya nih. Semuanya nih laris nih. Kita lihat jawabannya. Jawaban betulnya yang mana sih? Nah, ini ada pembahasannya, tenang. Sama kok seperti pendampingan di kampus, pasti dosen memberikan soal, memberikan juga pembahasannya kan. Nah, ini dia kita lihat jawabannya. Jawaban yang betul nomor satu adalah yang B, pemberian oralit 75 mili. Dan teman-teman, banyak yang jawabannya kurang tepat, bunda-bunda sekalian. Mana yang jawaban soal nomor satu betul? Dan ini pembahasannya nanti diberikan. Tenang aja, mau nggak? Nah, dosen penulis ini namanya Bu Retno Wulan. Mungkin udah pernah dengar ya, Bu Retno Wulan ngajar ya. Mungkin di webinar-webinar kampusnya atau mana. Webinarnya Bu Wulan ini memang memberikan soal-soal yang detail, bagus, dan banyak alumni-alumni yang bilang soal beliau banyak yang keluar. Dan referensi yang diambil dari soal ini dari buku Bagan MTBS tahun 2022. Artinya materinya terbaru yang ditampilkan. Kira-kira file ini nantinya setelah soalnya selesai nih, mau nggak sih filenya dikirim? Detail loh ini penjelasannya. Barangkali belum punya nih contekan bagan seperti ini ya kan. Akhirnya punya jadi mau jadi bahan belajar di rumah. Mau. Oke, nanti dikirim, tenang aja. Kita lanjut dulu soal yang berikutnya ya. Kolom chat saya matikan. Nanti saya tanya, selesai soalnya dikerjakan, betul berapanya diingat ya. Supaya besok kalau ketemu Mas Adiu lagi, jadi punya acuan. Oh iya Mas, kemarin pertemuan pertama dengan Mas Adiu saya betul dari soal dikasih, misalnya soalnya 5, saya betulnya 5-5-nya Mas. Oh enggak Mas, saya betul 4 kemarin, saya hari ini mau betul 5, betul 6, betul 7 dan seterusnya. Oke, dicatat betulnya berapa. Sekarang saya matikan kolom chatnya dan saya lanjut ke soal yang kedua. Ini masih pembahasan lanjutan dari soal nomor satu. Tenang, ini nanti akan di-share. Jangan khawatir. Soal nomor 2 sudah tampil, silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya tampil ya di layar pojok kanan atas, teman-teman atau bunda-bunda sekalian. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan diisi bunda-bunda. Ayo, ayo ibu-ibu bidan. Jawabannya mana nih? Kok belum muncul?
Oke, jawabannya sudah muncul beberapa ya. Oke, ada yang menjawab tuh. Udah kelihatan ya waktunya minus 30 detik. Oke, dan jawabannya beragam. Ada yang C, D, E, B. Kita buktikan tadi yang Mas Adiu bilang. Yang tadinya nggak suka sama soal UKOM, nggak ngerti gimana cara ngerjain soal UKOM, atau kurang paham, atau kurang yakin menjawab soal UKOM. Yang tadinya nggak ketagihan, jadi ketagihan, kita buktiin malam ini. Tujuannya apa? Supaya bunda-bunda lebih semangat lagi untuk menghadapi uji kompetensi. Kalau udah semangat, udah enak ngerjain soal UKOM itu seperti apa, udah tahu caranya, ngadapin UKOM-nya juga nyaman, nggak jadi beban. Soalnya jangan, nggak usah dicatat ya, nanti dikirim kok filenya. Oke, jawabannya beragam. Eh, tahu jenis soalnya ini jenis soal apa, bunda-bunda? Ketik di kolom chat. Jenis soal apa? Ada yang tahu? Udah mantap. Itu salah satu strategi supaya bunda-bunda nggak buang-buang waktu pada saat mengerjakan soal UKOM nanti. Jadi pada saat ngelihat soal, pasti yang ada di pikirannya, ya udah tugas saya hanya mengerjakan tanpa mengetahui soal apa yang kita sedang kerjakan. Itu yang menjebak dan itu yang membuat kita kadang-kadang masih salah untuk menjawab. Tuh, trik satu tuh, baru satu nih. Pertama, pahami soal apa yang sedang kita kerjakan. Betul. Yang kita kerjakan di soal nomor 2 adalah soal prinsip etik. Dan kita sama-sama tahu prinsip etik itu materi yang sangat jarang diajarkan di kampus. Kenapa saya bilang jarang? Karena hanya diberikan beberapa kali pertemuan saja. Pertanyaannya deh biar masuk akal. Materi etik apakah sering dibahas di kampus? Sering atau tidak sering? Boleh dibantu bunda-bunda supaya masuk akal ya informasi pada malam hari ini. Yang bilang sering boleh nggak apa-apa bilang sering, atau tidak sering juga boleh tidak sering. Ada yang bilang sering, ada yang bilang jarang, ada yang bilang tidak sering. Nah, berarti ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa memang setiap kampus, setiap daerah-daerah memiliki kurikulum pembelajarannya masing-masing. Tapi kalau untuk UKOM itu nggak masing-masing, itu secara nasional jadi satu. Untuk soal UKOM udah ada blueprintnya, jadi bunda-bunda nggak perlu khawatir terhadap soalnya. Soalnya berkualitas atau tidak yang kita kerjakan. Soal UKOM itu tidak boleh membingungkan. Maksudnya tidak boleh membingungkan gimana, Mas? Jangan sampai ada kalimat di dalam soal yang bahasanya itu bahasa daerah. Misalnya tentang batuk ngikil. Kalau batuk ngikil orang Jawa kayaknya yang ngerti. Ntar orang Makassar, ntar orang mana lagi? Orang Medan nggak tahu batuk ngikil itu apa. Jadi hanya orang Jawa aja yang tahu nanti batuk ngikil. Nah, hal seperti itu nggak akan terjadi di soal hukum. Nah, bunda-bunda, karena ini jawabannya beragam, langsung kita bahas. Oke, kalau untuk soalnya ini ada seorang anak perempuan ya umur 3 tahun dibawa sama ibunya ke puskesmas untuk memeriksakan perkembangan anak. Oke, hasil anamnesisnya anaknya pendiam, jarang bermain dan bla 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 bla. Bidan menyampaikan dengan benar hasil pemeriksaan menganjurkan pada. Oke, nah jawabannya rata-rata di. Coba saya scroll lagi ke atas, terbanyak jawabannya di mana ya tadi? Ini belum dibahas, ini cuma hanya mau lihat aja jawabannya yang paling betul yang mana nih di antara teman-teman terbanyaknya. Oke, terbanyak di D, beneficient. Oke, kalau gitu kita cek jawaban betulnya adalah, dicatat ya udah betul berapa ya. Jawaban betul nomor 2 adalah yang B, veracity. Selamat yang jawab B. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing dari prinsip etiknya. Ini boleh nanti dihafal di rumah. Jangan dihafal sih, nggak boleh dihafal. Dipelajari mengalir aja. Karena kalau dihafal khawatirnya ntar terbalik-balik.
Tapi kalau sering dipraktekkan, sering diulang-ulang, bunda-bunda pasti akan terbiasa. Oke ya, ini untuk pembahasan di soal nomor 2. Sekarang lanjut soal nomor 3. Kak Sakina, sebentar ya, saya hapus coretan dari Kak Sakina dulu. Semakin banyak yang coret, semakin lama nih mau lanjut ke soal-soal berikutnya. Nah, untuk referensi soal nomor kedua ada di konsep kebidanan di buku Irianti tahun 2019. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Silakan soal nomor 3. Wah, belum tampil ya? Soal nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Silakan langsung diisi di kolom chat. Jawabannya ada B, 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 B. Masih B, ada yang D. B lagi, B lagi, B lagi, B lagi. Ada D lagi. Ada yang A, ada yang C, ada yang E. A, B, C, E. Semuanya dipilih nih. Oh, D-nya, D-nya udah tadi. A, B, C, D, E. E-nya belum ada yang milih. Oh, ada tadi E. Berarti A, B, C, D, E semuanya milih. Kenapa semuanya dipilih? Karena belum tahu tips dan triknya. Nah, setelah ini baru dikasih tahu tips dan triknya. Kita tungguin yang belum menjawab. Oke, jawaban terbanyak ada di B ya, di B. Tapi D juga banyak. Tapi D juga banyak yang menjawab. Jadi jawabannya yang benar yang mana ya? Nggak apa-apa. Langsung kita bahas aja. Nah, karena ini soal yang ketiga, sekarang saya mau bahas. Saya mau tanya dulu. Supaya masuk akal lagi-lagi ya. Komunikasinya dua arah supaya nggak kayak nonton video ya bunda-bunda ya. Ya Kak Ina ya. Kayak udah berat banget palanya Pak Ina. Kayaknya udah berat banget ini ah. Oke, baru 3 soal. Bukan 180 soal. Tapi nggak apa-apa kita kenalan dulu sama soal satu persatu supaya 180 soal itu jadi kita senang. Jadi kita suka mau ngerjainnya. Kalau suka pasti tertantang. Tapi kalau udah nggak suka, nggak mau, boro-boro mau ngerjain. Mau buka aja udah males. Nah, ya kan? Jadi kita satu-satu kita bahas. Saya tanya dulu dan boleh dijawab di kolom chat. Jawab ada atau tidak ya. Jadi di soal Ukom udah nggak asing kalau bentuknya seperti ini. Ya nggak? Karena soal Ukom ini bentuknya memang seperti ini nantinya. Dan saya hapus dulu. Saya hapus dulu coretannya. Nah, ada nggak di antara bunda, jawab ada atau tidak ya. Ada nggak di antara bunda-bunda, ini udah masuk ke tips dan trik nih. Ada nggak di antara bunda-bunda yang membaca soal kasus atau soal vinyet, soal Ukom, itu cara bacanya baca dari sini, dari seorang perempuan, sampai dibaca terus, akhirnya bacaan terakhirnya adalah lanjut. Ada nggak cara bacanya seperti itu? Ada? Pertama kali ngeliat soal nih, ngeliat soal, plek ngeliat soal, langsung bacanya gini. Saya hapus dulu.
Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan, bla 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 bla. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Oke, banyak yang bilang ada. Banyak banget yang bilang ada. Tapi ada juga hanya beberapa orang yang bilang enggak. Oke, udah ada yang tahu cara baca soal UKOM itu seperti apa baiknya. Nah, kita anggap semua yang hadir di Zoom ini adalah tidak tahu. Kita anggap dulu. Supaya apa? Seperti gelas kosong. Kalau kita memposisikan diri kita seperti gelas yang sudah terisi, kita dapat ilmu baru nggak bakalan masuk karena akan tumpah lagi. Ya nggak? Tapi kalau seperti gelas kosong, kita dapat ilmu akan tertampung. Kalau seandainya pun kita sudah tahu, akhirnya kita makin yakin. Oh, ternyata cara saya memang benar. Kira-kira masuk akal atau enggak? Masuk ya? Nah, sekarang kita bahas dan berikan cara mudahnya dan cara tepatnya. Jangan cuma cepat, tapi harus tepat. Yang pertama, trik mengerjakan soal UKOM yang benar. Satu, baca dulu pertanyaan. Nah, kenapa sih kita baca dulu pertanyaan? Karena soal UKOM yang kita kerjakan itu bedanya dengan apa yang kita kerjakan di rumah sakit atau tempat kita bekerja, itu bedanya cuma praktek dan teori. Kalau kita kerja di rumah sakit, datang pasien, apa yang kita lakukan? Pasti bertanya dulu ke pasien. Apa keluhannya, Bu? Ini Bu Bidan, perut saya nyeri bagian bawah. Kenceng banget perut bagian bawah. Terus kalau malam sering eh, buang air kecil, bla bla bla. Akhirnya kita observasi si pasien. Oh iya Bu, tiduran dulu boleh berbaring. Akhirnya ditanya panjang lebar, menemukan kasus. Nah, artinya di soal UKOM juga sama, Bunda-bunda. Satu, baca dulu pertanyaan. Setelah tahu apa pertanyaannya, kita baca nih. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat? Oke, cukup. Dan tadi soal nomor 3, dari A sampai E semuanya dipilih. Betul ya? Dari A sampai E, semuanya jawabannya dipilih. Kenapa? Karena di UKOM nanti, jawaban dari A sampai E itu semuanya tepat, semuanya benar, semuanya itu betul. Tapi PR-nya adalah kita harus mengikuti perintah dari pertanyaan, yaitu yang diminta yang paling tepat. Pernah nggak baca soal tryout di kampusnya? Selain ada kalimat paling benar, paling tepat dan lain sebagainya. Enggak kan? Hanya berputar-putar di situ aja. Karena memang pada saat bunda-bunda menghadapi hukum, yang diminta adalah tindakan atau jawaban yang paling tepat, paling benar, dan paling utama. Nah, paling benar, paling tepat, paling utama. Nah, itu. Jadi kita pilih mana yang paling utama, paling tepat. Oke, kita udah tahu nomor 1, baca pertanyaan. Yang kedua, observasi kasus. Kasusnya siapa? Seorang bayi laki-laki ternyata umurnya 1 tahun. Dibawa ibunya. Udah jelas kalau 1 tahun nggak mungkin dia naik Grab ke rumah sakit. Ya nggak? Masa 1 tahun naik Grab itu di Gosen namanya. Gosen. Iya, Gosen. Nah, si bayi ternyata belum bisa berjalan. Ya jelas kalau 1 tahun belum banget bisa jalan. Tapi ada juga yang 1 tahun udah bisa jalan ya Bu, ibu-ibu ya, bener ya? Ada bayi yang 1 tahun udah bisa jalan, ada. Nah, terus hasil pemeriksaannya ini kita lihat. Ini data-data pendukung kayak gini nih, pasti di luar kepala kan kalau bunda-bunda? Pasti di luar kepala. Karena yang kita harus cari yang terpenting di sebuah kasus adalah siapa si pasiennya, di mana setting tempatnya, dan mana data pendukungnya. Data pendukung apa? Ini seperti ini. Nah, ini data-data seperti ini, data yang objektif, data yang sering bunda-bunda dapat di rumah sakit, ini mah udah di luar kepala. Ini udah pasti selalu ada di setiap soal kasus. Tapi kita harus tahu data pendukung supaya lebih tepat masuk ke perintah jawaban atau perintah dari pertanyaan. Sehingga yang ketiga adalah izin pindah ke laptop. Siap Kak Tuti? Nah, ini nomor 3-nya kok jelek banget, 3-nya begitu. Nah, sehingga yang ketiga kita bisa memilih jawaban mana yang paling tepat setelah kita mengobservasi
kasus yang terjadi pada kita yang akan kita tangani. Kalau perhatian, kira-kira jawabannya tepat atau enggak ya dengan kasus di atas. Jadi tips yang pertama kesimpulan baca pertanyaan, yang kedua observasi kasus. Setelah kasusnya udah tahu dan sudah cocok, udah pas dengan pertanyaan, baru kita eliminasi jawaban dari A sampai E satu persatu. Ini dieliminasi, mana yang paling mungkin. Oke, kalau perhatian mungkin nggak ya sama kasusnya. Kalau nggak mungkin ya kita coret. Kalau meragukan, oh kayaknya iya sih. Kayaknya ini meragukan, oke juga. Nah, ini nyambung untuk pembahasan CBT-nya. Ini kan bukan CBT nih. Ini baru PowerPoint. Nah, CBT-nya nanti akan saya sampaikan juga. Kenapa kok bisa lebih seru belajar di Voko itu gitu ya. Kalau meragukan, kalau di UKOM itu di CBT-nya ada ragu-ragu. Ada tombol ragu-ragu untuk menjawab. Nah, jadi seandainya bunda-bunda memilih jawaban secara eliminasi, oh kayaknya ini bukan. Yang B juga kayaknya, aduh iya tapi oke lah ntar aja. Kalau sesuai umur, oh kayaknya bukan. Atau D, oh bukan. Pokoknya dieliminasi aja satu persatu, pilih jawaban mana yang paling mungkin. Seperti itu. Nah, kalau untuk penjelasan detailnya, bunda-bunda saya kasih lihat aja. Langsung, jawaban benarnya adalah meragukan. Jadi selamat yang jawab meragukan. Saya tanya dulu deh, biar nggak ngambang kemana-mana, saya tanya dulu. Dari 1 sampai 3, udah betul berapa? Coba ketik di kolom chat dari 1 sampai 3. Habis ini kita langsung ke CBT. Bener 1. Oh, ada yang bener 1. Bener 2. Bener 1, bener 2, bener 2. Ada yang betul 3 kah? Betul semua maksudnya. Nanti file ini saya akan kirim ya. Enggak cuma 3 soal sebenarnya, ini soalnya banyak. Cuma saya mau membahas ke CBT-nya supaya semua elemen webinar yang ada di poster itu semuanya terbahas. Nggak apa-apa ya bunda-bunda ya. Tapi nggak apa-apa, ini soalnya akan saya share semuanya. Ini kalau nggak salah ada 7 soal. 7 butir soal. Betul 2, betul 3, bener 2. Oke. Ada yang betul 2. Belum ada yang betul semua. Seperti itu contoh soal UKOM. Udah pernah dan sering ya nemu soal kayak gitu ya. Walaupun nggak mirip, tapi soal UKOM bentuknya udah tahu ya. Sekarang masuk ke CBT. Saya tahu, saya paham, saya yakin bunda-bunda jarang melihat CBT UKOM seperti apa. Jangan CBT UKOM-nya deh. CBT di kampusnya deh. Apakah jarang, apakah sering pakainya? Coba ketik di kolom chat. Kita atau ada yang belum pernah juga ketik ya, belum pernah CBT, belum pernah lihat CBT. Ada yang pernah lihat CBT di kampusnya atau jarang melihat CBT di kampusnya atau sering ngelihat CBT di kampusnya? Ada yang belum pernah lihat ya di kolom chat ya. Ada yang belum pernah. Tuh, pernah tapi jarang. Oh ya, ada yang sering nih. Siapa nih Kak? Siapa nih? Sebentar. Iya, CBT Kak Berti. Sering kah ngelihat Kak Rizky Mega? Kak Rizky Mega boleh dinyalakan mikrofon? Saya mau bertanya-tanya nih. Kalau memang sering, saya mau tanya supaya membagi ilmunya kepada bunda-bunda yang belum gitu. Kak Mega, CBT yang dilihat di kampusnya itu bentuknya seperti apa sih? Kira-kira banyak tombol yang membingungkan nggak? Banyak fitur yang membingungkan nggak? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Kak? Kak Mega, supaya bunda-bunda yang lain ada gambaran. Biar nggak asal pada saat UKOM duduk di depan komputer akhirnya bingung. Nah, malam ini pengennya bunda-bunda biar nggak bingung. Halo Kak Mega, bisa dinyalakan mikrofon? Tadi Kak Mega ya yang bilang sering. Halo, mana? Belum pernah, pernahnya di kampus lain waktu simulasi. Nah, kadang-kadang satu kampus ada yang nggak punya CBT. Nah, yang punya CBT itu biasanya universitas. Sekelas universitas aja masih ada yang nggak ada CBT-nya loh.
Ada komputernya, tapi CBT-nya yang nggak ada. CBT itu aplikasinya. Kalau komputernya udah pasti ada setiap kampus. Belum ada TO di kampus, jadi belum tahu CBT-nya gimana. Oh, Kak Berti juga belum tahu. Oke. Pernah pas ujian P3K. Wes, ujian P3K sama UKOM beda kayaknya deh. Ininya CBT-nya. Kita ngebahas CBT UKOM-nya. Belum, berarti semuanya saya anggap belum aja ya. Supaya masuk akal sekali lagi. Oke, sekarang izin saya tampilkan dan sekaligus ngerjain soal lagi. Nah, soal mulu kan jadinya. Kira-kira 3 soal kurang apa enggak? Coba ketik di kolom chat atau rame-rame nyalain mikrofon. Kira-kira 3 soal kalau pembahasannya dibahas 3 soal tadi kurang apa enggak? Kurang. Yang banyak dong, Kak. Tuh, Kurang. tuh kan? 180. Tuh kan? Paling enggak 180. 10-10 setiap pertemuan. Tuh 10-10 katanya lagi. Ada lagi. Iya betul. Enggak nunggu selesai Zoom-nya. Udah terbukti bunda-bunda jadi ketagihan ngerjain soal UKOM. Langsung saya tampilin aja CBT-nya deh. Kayaknya Boleh. nggak Tolong, sabaran Mak. kayaknya. Apakah sudah tampil? Belum. Belum. Sudah. Sudah? Udah. Sudah. Sudah sekarang Saya sudah. matikan kolom mikrofonnya lagi ya, mohon izin ya, supaya nanti pada saat Iya. dengerin rekamannya nggak terganggu. Oke, saya matikan dulu semua. Oke, mantap. Udah mati semua ya mikrofonnya. Ini adalah CBT yang dimiliki Voko Indonesia. CBT-nya dibikin untuk teman-teman belajar dan dibuat sedemikian rupa mirip dengan media yang akan digunakan pada saat UKOM nanti. Bedanya apa? Bedanya CBT Voko karena untuk belajar diberikan pembahasannya. Hasil langsung keluar dan diberikan jenis soal apa aja yang akan dikerjakan. Kalau di UKOM nggak ada, karena itu tujuannya ujian. Nah, yang membedakan itu. Jadi hati-hati dan tolong disimak betapa serunya, betapa mudahnya belajar CBT menggunakan CBT Voko Indonesia. Saya klik mulai. Kelihatan jelas atau kurang besar tampilannya? Boleh ketik kolom chat. Kalau kurang besar saya tampilin agak lebih besar lagi. Coba boleh diketik di kolom chat. Kekecilan atau kurang besar atau bagaimana? Nah, karena ini udah mulai CBT, link Zoom-nya saya share ke grup. Saya share lagi supaya teman-teman yang lain bisa ngelihat CBT-nya. Tapi teman-teman yang hadir di Zoom jangan sampai terlempar, karena bisa jadi kalau terlempar dari Zoom ini nggak bisa masuk lagi karena full. Jadi pastikan sinyalnya bagus. Sekarang pesertanya 270-an. Kita lihat nih, pasti nambah karena antusias teman-teman yang mau belajar CBT itu banyak. Coba ketik dulu di kolom chat, besar atau kurang besar atau pas. Silahkan. Saya sambil share link Zoom dulu ya. Nggak nyampe 3 menit. Sebentar. Nggak nyampe 3 menit. Yang di timur, di Papua pasti ada banyak yang hadir nih. Karena antusias teman-teman yang dari timur memang banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Sambil saya lihat di kolom chatnya. Apakah tampilannya jelas atau tidak jelas CBT-nya. Lihat ya, pesertanya udah pasti nambah nih. Karena antusias untuk mengetahui CBT UKOM itu seperti apa sih. Jangan sampai saya belajar UKOM aja, tapi pas ngelihat CBT-nya malah saya bingung. Dari bingung itulah akhirnya jadi nggak fokus. Oke, itu ya, jadi 300 orang ya. Ya bunda-bunda. Yang ngetik di kolom chat baru 70 orang, berarti nggak semuanya ngetik. Saya nggak mau kalau misalnya nggak aktif. Kalau cuman nonton aja di Zoom, nggak ikutan interaksi, percuma. Nanti Zoom-nya atau kuotanya terbuang sia-sia. Jadi coba silahkan ketik
Tampilan CBT-nya apakah sudah tampil dengan jelas atau kurang besar? Ayo. Oke. Nah, gitu dong, aktif. Jadi saya, Mas Adiunya juga semangat. Kurang besar berarti ya. Oke, kurang besar. Saya agak perbesar lagi. Kalau segini sudah cukup? Segini cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, fokus. Saya menjelaskan CBT hanya 5 menit dan saya tidak akan ulang. Tapi kalau kurang jelas nggak apa-apa saya ulang. Ah, gimana nih Mas Adiu nih? Nggak apa-apa saya ulang aja supaya bunda-bunda beneran paham sama CBT Ukomnya. Biar udah berjuang belajar Ukom, biar CBT-nya juga belajar. Karena kebanyakan di tahun 2023 kemarin Kak Siti Nur Baroroh, nih Kak Siti Nur Baroroh yang terlihat nih ya di layar saya. Tahun 2023 kemarin Kak Siti, ini saya ngomong perwakilan aja. Di tahun 2023 kemarin, banyak peserta yang IPK-nya tinggi-tinggi. Udah tahu kan, nilai UKOM itu dibagi-bagi, IPK diambil 60%. 40%-nya dari nilai UKOM. Jadi IPK-nya di atas 3, kalau nilai UKOM-nya jelek, itu masih bisa terbantu. Tapi kalau misalnya IPK-nya udah jelek, terus UKOM-nya jelek, nggak bakal bisa terbantu. Itu alasannya apa? Alasannya bukan mereka nggak pinter. Mereka semuanya pinter-pinter karena kebanyakan profesi bidan sama profesi nurse. Artinya adalah orang-orang yang sudah terjun di rumah sakit udah bertahun-tahun menangani pasien di luar kepala. Udah nggak usah mikir pakai teknik apa ya, pakai metode apa ya. Udah nggak pakai gitu lagi. Tapi mereka-mereka yang nggak lulus tahun kemarin jumlahnya 20.000 orang. Coba searching di Google kalau nggak percaya. Data yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya cari di internet. Dan itu sumbernya dari negara, dari Permendikbud. Ada di Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Silakan dicek kalau nggak percaya. Di sana yang tidak lulus jumlahnya 20.000 orang. Dan itu hampir setiap tahunnya memang segitu yang nggak lulus. Mereka yang nggak lulus lantaran tidak paham dengan penggunaan komputer. Satu, komputer. Yang kedua, aplikasi CBT. Mereka udah belajar pagi, siang, malam, sore. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Mereka udah belajar mati-matian. Mereka udah belajar dengan serius. Tapi pada saat dihadapi dengan CBT-nya, mereka blank. Saya tanya deh, supaya masuk akal lagi-lagi ya. Kira-kira mau sepinter apapun kita, kalau menghadapi masalah kondisi otak kita ngeblank, kira-kira bisa nggak menghadapi sebuah masalah tersebut? Kita dapat pasien, kita sebenarnya bisa nangani sebuah pasien itu, tapi kita ada masalah keluarga di rumah yang akhirnya pikiran kita ngeblank. Kira-kira bisa nggak megang pasien tersebut? Coba boleh bantu dijawab biar masuk akal aja. Boleh bantu dijawab? Tuh, lihat di kolom chat. Ini teman-teman sejawat yang menjawab pertanyaan tadi. Tidak akan maksimal. Tuh, kalau sudah ngeblank, mau sepinter apapun manusianya, nggak bakalan fokus mengerjakan sebuah masalah. Oke, kalau gitu Mas Adi lama banget nih. Ayo dong langsung mulai. Ada nggak yang kayak gitu? Semoga nggak ada ya. Sekarang saya siapin dulu tokennya. Karena pada saat tryout biasanya ada token-token ya. Nah, ini saya siapin dulu. Nanti bunda-bunda boleh deh saya kasih akses untuk mengerjakan CBT-nya. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kalau dikasih akses untuk mengerjakan CBT-nya? Supaya bunda-bunda nggak cuma nonton di sini nih, yang akses cuma Mas Adiu. Jadi bunda-bunda bisa akses di rumah, mau nggak? Mau banget, mau banget, mau banget. Oke, kalau mau nanti simak dulu. Kalau emang udah paham, baru nanti diberikan akses. Kalau udah paham caranya, ini saya kasih tahu caranya dulu. Kak, berarti nilai UKOM 40 dan IPK 60%. Iya, betul, Kak. Adinda Paramita, betul. 60% dari nilai IPK, 40%-nya diambil dari nilai UKOM. Kalau kurang yakin, boleh dikonfirmasi kembali ke dosennya.
benar atau enggak, Bu, gitu. Itu masuk ke dalam program exit exam. Udah dengar ya exit exam ya? Dari dosennya berkali-kali ya sampai mungkin udah, Bu, jangan exit exam mulu yang dijelasin. Mas tadi izin tadi lagi di RS. Iya, Kak Fajar. Oke, sekarang kita coba ke CBT-nya. Kalau di tampilan CBT Voco seperti ini. Tadi udah dijelasin ya bedanya di mana ya. Sekarang saya klik mulai. Kelihatan ya nih. Saya kursor saya di sini nih, mulai ujian. Kelihatan Kak Siti, karena Kak Siti yang kelihatan kameranya di saya, boleh dianggukan Kak kalau dianggukan kepala jika sudah terlihat. Yang saya nggak terlihat. Yang lain gimana? Nih yang saya coret deh, saya coret. Nih, kelihatan nggak Kak Siti? Nggak kelihatan juga. Terlihat tuh yang lain kelihatan Kak Siti. Coba kalau Kak Siti pakai handphone digeser ke kanan layarnya. Udah ya. Nah, saya klik mulai mengerjakan. Bentar, lagi loading nih. Nah, ini dia udah tampil. Saya agak kecilin dikit supaya kelihatan semua. Nih, saya coret-coret ya biar bunda-bunda ngelihat. Nanti bunda-bunda saya akan berikan akses yang tryout gratis ini. Saya akan berikan akses tryout gratis ini supaya tahu dan bisa dulu ngerjain pakai CBT. Nanti kalau udah bisa, kalau udah lancar, WA lagi, Mas, saya mau dong yang 180. Ada nggak, Mas? Nih, TO 180. Mas, cuma 180. Ada lagi kok nih, di bawah ada 180. Jadi totalnya ada 360 soal yang bisa dipakai belajar mengerjakan tryout mandiri di rumah kapanpun bisa ngerjain. Ya, jadi kalau udah tampil, udah punya akun CBT dari Voco, bunda-bunda punya tabungan soal atau bank soal sekitar 180 kali 2, 360 tambah 15. Banyak, banyak. Banyak pokoknya ya. Udah tenang. Nah, sekarang karena ini mau saya praktekkan buat contoh doang, saya tampilin dulu. Saya mau ngerjain yang 5 soal aja dulu. Nih, saya klik kerjakan. Nanti setelah klik kerjakan, akan tampil seperti ini. Nah, nanti bunda-bunda juga kayak gini ya cara ngerjainnya ya. CBT-nya untuk perawat atau bidan. Perawat dan bidan itu CBT-nya beda. Akunnya beda. Kalau teman-teman daftarnya perawat, nanti tampilannya tampilan soal perawat. Tapi kalau daftarnya CBT bidan, nanti daftarnya bidan. Nah, gitu ya. Nah, ini udah tampil. Saya coba ngerjain. Bunda-bunda bantuin saya ngerjain soal ya. 5 soal nih. Bantuin ya. Saya masukin tokennya dulu. Tokennya se... Oh, ini kebidanan. Oke. Buat bunda-bunda nggak perlu ngerjain yang 5 soal. Nanti ngerjain yang 15 soal ya. Pada saat... Oh, gagal tokennya salah nih. Sebentar. D8. Oh, salah pantesan. Ini bukan 23 guys. Itu bukan 23. D8 29N. Oke. Kok gagal ya? Sebentar. D. Dapat tokennya gimana, Kak? Nanti saya infoin setelah ini bisa. Ini tokennya salah mulu lagi. Lagi mau dikasih tahu malah salah mulu. D829N Kiki. Udah betul kok. Harap diperiksa kembali. Sebentar ya, bunda-bunda. Yang 5 soal. Oke. Sambil nungguin tokennya, bunda-bunda. Nih saya tampilin tampilan CBT tadi. Nah, ini anggapannya udah ngerjain. Nanti
akan muncul seperti ini. Nah, silakan dilihat dulu sambil saya nungguin token barunya. Nanti tampilannya kayak gini bunda-bunda. Oh, salah. Bentar. 6F ke DY 27. Nah, ini bunda-bunda. Tampil ya. Sudah tampil nih. Sebentar, sebentar. Ternyata saya salah ambil token bunda-bunda sekalian. Mohon dimaafkan. Udah tampil belum? Udah ya? Kak Siti, udah ya? Nah, ayo bantuin saya ngerjain dong. Ini waktunya 5 menit 5 soal soalnya. Ayo kira-kira jawaban yang mana boleh diketik di kolom chat? Boleh ketik kolom chat ya sambil liatin saya menjelaskan CBT-nya. Di UKOM nanti CBT-nya itu tampilannya seperti ini. Ada nomor urut soal di sini. Nomor urut soal. Dan kalau di UKOM ini nggak ada jenis soal apa yang sedang kita kerjakan. Terus tingkat soalnya mudah atau sulit itu nggak tahu. Nah, ini ada waktu hitung mundur. Nah, di UKOM ini ada, tapi kalau yang ini di UKOM nggak ada. Di CBT UKOM ini nggak ada. Karena Foko ini tujuannya untuk dipakai untuk belajar, akhirnya ini diberikan semua. Gitu. Nah, ini tombol ragu-ragu yang saya tampilin tadi. Di UKOM itu nanti ada tombol ragu-ragu. Jadi bunda-bunda kalau misalnya ngelihat soal nomor berapa, kayaknya bukan ini, nggak apa-apa deh saya ragu-ragu dulu gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Pada saat UKOM nanti jangan asal pencet-pencet. Karena khawatir belum ngerjain soal baru tampil 5 soal, bunda-bunda saking misalnya lagi ada yang gabut misalnya. Ada yang bingung ngapain kan karena waktunya masih banyak, tapi ngerjainnya ntar dulu, akhirnya klik selesai mengerjakan. Soalnya apa? Yang namanya bug atau gangguan di sistem itu pasti ada aja. Mulai dari teksnya ini nggak kelihatan, cuman muncul warna itu ada aja. Jangan pernah ngeklik tombol yang enggak diketahui. Oke? Ingat ya bunda-bunda, pada saat CBT UKOM nanti, jangan klik tombol yang tidak diketahui. Boleh bertanya kepada panitia. Pak, ini tombol apa ya? Gitu. Nggak apa-apa bertanya pada panitia kalau nggak ngerti pada saat UKOM-nya, di CBT-nya nggak apa-apa nanya. Ya bunda-bunda ya, jangan sampai ngeklik sembarangan. Oke, ini bunda-bunda udah bantuin saya menjawab. Ini jawabannya B. Oke, sekarang lanjut. Klik selanjutnya. Nomor 2 bunda-bunda, ayo bunda-bunda, waktunya udah mau habis, aduh. Silakan bunda-bunda nomor 2. Kurang gede ya, nih saya gedein deh. Tuh. Jawabannya apa nih yang terbanyak ya? Saya pilih yang terbanyak ya. Yang ini yang A, oke. Terima kasih. Terus lanjut yang soal nomor berikutnya. Nomor 3. Ayo bunda-bunda tinggal 2 menit lagi waktu saya nih. B, oke yang B. Sekarang lanjut soal nomor berapa nih tadi? Nomor 3. Ini kalau seandainya nggak kompeten nggak apa-apa. Ini kan cuma ngetes doang. Supaya bunda-bunda tahu. Yang A, oke yang A. Sekarang lanjut lagi. Tuh bisa kan? Nggak nyampe 1 menit langsung ketemu jawabannya. Yang nomor 5 nih bunda-bunda terakhir. Yang A, oke yang A. Nah, sebelum saya kerjakan selesai, lihat kalau masih ada waktu, tersisa waktu pada saat UKOM nanti, yang diklik tombol ragu-ragu itu tadi, misalnya di 1 sampai 40 soal, ada soal yang diklik ragu-ragu, kalau masih ada waktu, pakai untuk belajar. Pakai untuk buat ngekoreksi lagi.
tadi jawabannya apa. Setelah itu hilangkan ragu-ragunya. Tapi seandainya waktunya keburu habis, tapi masih ada yang dicentang ragu-ragu, itu otomatis terkumpul yang bunda-bunda pilih jawabannya. Oke, karena ini dibantu sama bunda-bunda jawabannya A yang terakhir, saya klik selesaikan ujian. Nih, lebih efektifnya kalau pakai CBT yang ada di Voko, efektifnya gini. Setelah saya klik selesai, kalau di tryout manapun lah, tryout di kampus ataupun di luar kampus, tryout hasilnya paling cepat 1 minggu. Ya, hasilnya paling cepat 1 minggu. Itu pun nggak dapat pembahasan. Kalau di Voko, nih saya klik selesai nih. Lihat nih bunda-bunda, saya klik selesai ya. Set, klik selesai. Ada pemberitahuan, ya klik aja selesai ujian. Nggak usah nunggu berhari-hari. Oh, saya dapat iklan nih. Nggak usah nunggu berhari-hari, langsung tampil hasilnya. Tuh, saya nggak kompeten ternyata. Di 5 soal tadi saya nggak kompeten. Wajar, kita juga buru-buru tadi kan, karena waktunya diuber-uber. Tapi bunda-bunda nanti di rumah kerjainnya yang bener ya, kerjanya yang beneran gitu. Kalau saya kan ngasal tadi. Nah, saya jelasin lagi. Enaknya kalau bunda-bunda belajar pakai CBT yang ada di Voko, lagi-lagi jenis soalnya tampil, jenis susah, mudah, sulitnya tampil, dan hasilnya langsung keluar, tidak kompeten. Kalau nggak kompeten, bisa lihat evaluasinya. Nih, saya hapus dulu. Saya lihat evaluasinya di sini. Pembahasannya diberikan. Kenapa? Jawabannya apa pembahasannya? Dan di sini ada evaluasi. Kan jumlah soal UKOM itu terdiri 180 soal. Karena ini buat contoh, jadi dipakai soal nifas doang. Dari 180 soal, nifas ada, terus KB ada, komplementer ada, prasekolah ada, anak prasekolah ada. Ini ada semua. Jadi bunda-bunda tahu lemahnya di materi apa nanti kelihatannya di sini, di kategori evaluasi. Kalau seandainya bunda-bunda ikut tryout nih malam ini, Mas, saya mau dong tokennya yang 15 soal, nanti saya kasih. Kalau misalnya ketagihan mau 180 soal, nanti juga saya akan berikan caranya. Tapi bunda-bunda pahami dulu cara penggunaannya. CBT itu kayak gini loh cara ngerjainnya. Dan kalau CBT Voko, seperti ini loh enaknya. Kalau nggak ngerti di Nifas, ini ketahuan jumlah benernya berapa, dari total soal nifas berapa, persentase kelulusannya 40%. Nah, jadi bunda-bunda nggak usah pusing. Nggak usah pusing untuk apa, Mas? Untuk memberitahu bahwa pembahasannya ada atau enggak, karena dijelasin secara komplit, detail, dan ini bisa dibuka berkali-kali. Tapi kalau ngerjainnya cuma bisa sekali. Namanya juga tryout. Nah, ini dia pembahasan di soal-soal tiap soal. Gitu. Kira-kira bunda udah ada gambaran belum ngerjain CBT UKOM-nya nanti kayak gimana? Kan ini udah tombol-tombol udah diinfoin. Tombolnya kayak gini, nanti tampilan kayak gini. Udah ada gambaran belum? Coba boleh bantu diketik di kolom chat. Udah ada gambaran bagaimana mengakses sebuah CBT UKOM-nya nanti? Sudah? Sudah ada gambaran, sudah. Sudah masih bingung, bingungnya di mana? Silakan boleh ditanyakan. Yang jelas tampilannya nantinya seperti ini. Ada tampilan soal, pilihan jawaban, dan urut soal. Kalau ini kompeten atau tidak kompeten, jenis soal, mudah sulit, itu nggak bakalan ada di CBT. Yang ada hanya tampilan soal, pilihan jawaban, nomor urut soal, udah itu doang. Pakai HP belajarnya bisa. CBT Voko bisa pakai HP ataupun laptop, bisa. Kalau ada tugas rumus gitu Kak, cara ngitungnya di mana tempat kalkulatornya? Kalau kalkulatornya di UKOM-nya pun nggak ada. Ya pakai kalkulator HP aja. Halo Kak, bisa apa nih? Halo Kak, bisakah diajarkan cara pakai kalkulator pas di CBT? Kalau di CBT-nya kayaknya, oh saya paham maksudnya. Nilai normal lab ya. Kalau di UKOM itu ada nilai normal labnya, ada di sisi, pokoknya tombolnya nilai normal lab. Entah itu ada di sisi kiri kanan, saya kurang
paham mungkin update-nya seperti apa. Tapi setahu saya kalau nilai normal lab tuh contekannya di sekitar di bawah sini. Pada saat UKOM ya. Kanan tuh. Kak Dewa Ayu pernah ternyata. Ada di kanan tuh katanya. Berarti sesuai ya sama yang diinfoin Mas Adio ya. Adanya sebelah kanan kalau nggak salah. Kak, kalau soal yang belum bisa terjawab itu dikosongin dulu apa dijawab? Dijawab aja, tapi diklik tombol ragu-ragu. Jangan pernah ada yang dikosongkan pada saat mengerjakan CBT UKOM. Jangan pernah. Jawab aja. Karena barangkali jawabannya betul. Tapi kalau dikosongin udah pasti nggak punya nilai. Karena dijawab pun ada nilainya. Gitu. Seandainya salah. Kak, misalnya kita mau kembali ngecek soal yang kita sudah isi sebelumnya. Itu bagaimana? Tinggal klik sebelumnya. Kan ada selanjutnya, ada sebelumnya nih. Ini sebelumnya, ini selanjutnya. Tinggal klik selanjutnya atau sebelumnya. Nanti pada saat UKOM juga sama seperti itu. Kak, berapa nomor yang harus dijawab untuk kompeten? Syarat untuk kompeten berapa nomor itu 91 soal. Karena 50,5% syaratnya untuk lulus UKOM. Tapi selama kita ngerjain dari 1 sampai 180, nggak akan pernah tahu udah betul berapa kita ngerjain soal. Iya nggak? Yang kita harus tahu adalah gimana caranya kita lihai. Tahu lihai ya? Bunda tahu nggak? Lihai itu tahu nggak bahasanya? Artinya mahir, mahir. Yang penting kita udah mahir dulu cara menggunakan CBT-nya kayak gimana. Karena apa? Kalau udah mahir keilmuannya, udah tahu tips dan triknya, udah tahu cara penggunaan CBT-nya, mustahil nggak kompeten. Pasti kompeten. Nggak ada cara praktis, Kak, kalau mengecek keseluruhan Kakak sebelum tombol. Ada cara praktisnya, tinggal klik tombol di nomornya aja. Mau lihat di nomor berapa yang mau dilihat. Kan di sini ada nomor urut soal. Itu lebih praktis lagi. Tapi kalau mau lebih aman lagi, klik selanjutnya supaya tiap nomor tidak terlongkap. Kalau praktisnya ya kalau maunya cuma nomor 2 yang dilihat, tinggal klik nomor urut soal nomor 2. Itu, Kak. Tapi waktu UKOM lalu tidak ada, Kak. Kak Vika udah pernah UKOM berarti nggak lulus ya tahun kemarin ya? Iya, Kak Vika, betul. Sudah, Kak. Sudah UKOM maksudnya apa? Udah kompeten? Udah kompeten, Kak Vika? Sudah pernah UKOM tapi udah kompeten juga ya, Kak Vika ya? Yang nggak ada itu apa, Kak? Kemarin di CBT UKOM? Oh, maksudnya belum kompeten. Oh, berarti tahun ini harus kompeten, Kak Vika. Oke, kan CBT-nya udah diajarin nih. CBT-nya udah ditampilin nih. Yang nggak ada apa, Kak Vika? Pada tahun kemarin di CBT UKOM. Sharing juga nih buat teman-teman yang lain. Waktu UKOM lalu itu tidak ada bisa melihat mana jawaban yang belum terisi. Dan jawabannya, oh tidak bisa melihat jawaban yang terisi. Jawabannya lagi. Oh, nggak bisa mundur gitu maksudnya. Bisa kok. Tinggal klik nomor-nomornya aja selagi belum klik selesai. Selagi belum klik selesai bisa kok dimundurin jawab apa soalnya bisa. Selagi belum diklik selesai. Oke, bunda-bunda, ini CBT-nya. Dan bunda-bunda udah bisa menjawab tadi, katanya udah paham dan udah ada gambaran. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ini kan ada 15 soal nih. Dan judulnya ini ada, kan kebaca nggak sih di sini? Tryout gratis. Kebaca ya? Pertanyaannya, bunda-bunda mau nggak diberikan akses gratisnya ini supaya bunda-bunda bisa coba dulu di rumah? Mau nggak? Nih, yang tryout gratis ini saya berikan aksesnya, mau nggak? Supaya tahu dulu. Kan ini cuman ngedengerin Mas Adeu. Cuman Mas Adeu yang bisa ngerjain. Bunda-bunda kan nggak bisa ngerjain sendiri. Nah, kira-kira mau nggak tryout gratis yang 15 soal, 5 butir soal ini, bunda-bunda seenggaknya bisa ngerjain dan punya pengalaman megang CBT gitu. Mau ya? Oke, mau. Oke, mau katanya. Sip, kalau mau nanti untuk aksesnya saya akan bagikan di grup juga. Tapi secara berkala ya teman-teman, nggak bisa berbarengan. Kalau berbarengan khawatirnya servernya full, akhirnya nggak bisa diakses. Jadi ganti-gantian. Nanti saya kirimnya pun ganti-gantian. Tenang aja.
Mau. Oke. Kalau sudah mau, ini kan udah diajarin cara ngerjain soal UKOM-nya seperti apa, terus CBT-nya seperti apa. Sekarang saya tampilin exit exam. Supaya bunda-bunda semuanya tahu. Biar pertemuan malam ini itu beneran bermanfaat. Nggak sia-sia kuota yang kita buang. Oke? Setuju? CBT-nya kita tampilin. CBT-nya lagi sih. Apa? Kok CBT-nya lagi sih, Mas? Gitu ya. Kita bahas exit exam-nya dulu. Oke. Saya tampilin. Mungkin exit exam-nya udah pernah dibahas di kampus, cuma saya bahas lagi supaya lebih termotivasi. Sudah tampil ya? Nah, saya tanya dulu deh. Pertanyaannya adalah, pernah nggak dapet denger exit exam itu apa di kampus? Jawab pernah atau enggak aja di kolom chat. Udah pernah dapet info dari kampus? Pernah atau enggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Ada yang pernah, ada yang enggak. Oke. Belum. Enggak. Berarti banyak yang bilang belum pernah ya. Langsung, langsung aja kita bahas. Langsung aja kita bahas exit exam itu apa sih? Jadi, saya kasih perbedaan dulu supaya bunda-bunda tidak berpikiran bahwa UKOM itu hanya di kebidanan aja, tidak. Dari tahun di bawah 2019, mereka itu tidak terkena program exit exam. Program exit exam ini baru berlaku di tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi exit exam yang dimaksud adalah kalau zaman dulu mungkin yang sekarang lagi ambil profesi bidan, bener nggak? Kalau zaman waktu dulu lulus kuliah itu wisuda duluan, itu kerja duluan, hukumnya belakangan, bener nggak? Coba. Yang sekarang punya yang lanjut profesi bidan dan sekarang punya STRD 3. Dulu gitu nggak? Wisuda duluan, kerja duluan. Iya bener nggak? Tuh kan, bener. Nah, exit exam itu adalah itu dia. Nih, dibalik. Jadi nggak sama seperti dulu, dibalik sekarang. Peraturan dan kurikulum yang sudah diterapkan, jika tidak meraih predikat kompeten, nih, maka tidak bisa mengikuti wisuda. Untuk tahun yang teman-teman sekarang. Angkatan teman-teman di 2024 dan seterusnya itu akan merasakan ini jika tidak lulus uji kompetensi. Udah pernah dengar dong dari dosennya? Nggak mungkin enggak, ya kan? Nah, jadi amit-amit seandainya kita nanti, jangan kita deh, seandainya di luar sana ada yang tidak lulus UKOM, tidak lulus ujian 180 soal nanti, tidak bisa mengikuti wisuda, tidak bisa ikut sumpah. Sumpah profesi itu tidak bisa ikut karena dinyatakan tidak lulus. Lalu tidak mendapatkan yang namanya STR. Jelas-jelas yang diincar untuk mengikuti UKOM apa? Mendapatkan STR seumur hidup. Ya enggak? Coba siapa yang nggak mau STR seumur hidup? Boleh absen di kolom chat. Saya yakin nggak ada. Semuanya mau STR seumur hidup. Nah, syaratnya lulus UKOM 180 soal. Kalau nggak lulus, ya siap-siap. Nggak diwisuda, nggak dapat STR, dan dalam setiap tahunnya itu diadakan 3 kali. Dan ada beberapa kali periode. Seandainya gampangnya, UKOM Januari nggak lulus, Februari nggak lulus, Maret nggak lulus. 3 kali berturut-turut gagal dalam periode UKOM-nya, ulang lagi di tahun depan. Artinya nunggu lagi, UKOM lagi, belajar soal UKOM lagi. Capek nggak? Mendingan langsung lulus atau gagal dulu? Mending langsung lulus kan? Iyalah. Mending langsung lulus. Karena kalau nggak lulus, tadi Kak Vika juga jadi contoh ya. Maksudnya Kak Vika ini yang sudah pernah UKOM tapi sempat gagal. Tapi Kak Vika nggak boleh berkecil hati. Tahun ini harus lulus dan boleh belajar dari kegagalan tahun kemarin. Kenapa Kak Vika kemarin nggak lulus? Apakah kurang bank soal? Apakah kurang pendampingan? Apakah kurang apa? Jadi silakan pengalaman kemarin dijadikan acuan. Mohon maaf untuk Kak Dwi dilarang
berpromosi di sini ya, Kak Dwi. Oke. Itu exit examnya bunda-bunda. Jadi bunda-bunda harus berhati-hati dan harus bersiap-siap mumpung ukomnya masih lama. Tapi saya nggak tahu nih ukom bunda-bunda. Coba ketik di kolom chat rata-rata ukomnya di bulan apa di tahun ini. Boleh diketik supaya Mas Adi juga memberikan programnya lebih pas gitu. Ada yang Maret, Agustus, Juni, Juli, Maret, Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus, Maret tanggal 2 sampai 4. Maret. Oke, banyak ternyata yang di bulan Maret. Belum tahu Mas dari kampusnya, belum ada info. Jangan nungguin info dari kampus, tapi tanya, kejar. Jangan nungguin, dikejar. Bu, saya ukomnya kapan? Gitu. Dikejar, jangan sampai nungguin. Ya, jangan sampai nungguin. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke slide berikutnya. Ini soal-soal yang biasa disampaikan. Nih kegagalan tahun kemarin, bunda-bunda boleh diperhatikan. Alumni-alumni kemarin itu kebanyakan itu dia fokus ke masalahnya doang. Masalahnya apa? Saya kalau nggak lulus UKOM saya nggak bisa dapat STR. Akhirnya dia terpuruk. Aduh, saya nggak bisa nih, saya nggak. Akhirnya nggak bisa beneran. Yang kedua, tidak terbiasa dengan soal. Ini udah pasti, udah jelas. Kalau kita nggak terbiasa dengan soal, nggak sering-sering baca soal, logikanya mau kayak gimana cara bacanya, cara ngerjainnya, dan mulai suka soal UKOM itu seperti apa. Buktinya, bunda-bunda pada malam hari ini, tadi ditanya, kurang nggak soalnya? Bilang kurang. Tapi tenang, kalau kurang soal di Voko Indonesia difasilitasi. Tidak pernah pakai CBT, ini udah pasti. Mau belajar siang malam tapi di CBT-nya dia gaptek, dia nggak ngerti, akan kayak gini, blank jadinya. Kalau udah blank tadi udah dibahas. Yang tadinya dia udah paham, dia udah belajar siang malam, kalau udah blank nggak bisa menghadapi sebuah masalah. Jadi harapannya pertemuan malam ini tidak sia-sia. Jadi strateginya adalah perbanyak latihan soal, ini udah jelas. Rajin konsultasi kepada ahlinya, ini udah wajib. Karena kalau teman-teman logikanya nggak nanya sama yang udah pernah, nggak nanya sama ahlinya, mau tahu dari mana cara lulusnya. Terus buat kelompok belajar. Apakah udah punya kelompok belajar? Kalau udah punya, bagus, dipertahankan. Tapi kalau nggak punya, silakan bentuk. Kalau nggak punya sama sekali, silakan cari lembaga-lembaga pendamping. Terus belajarnya sama dosen. Jangan belajarnya sama orang yang ibaratnya hanya sok tahu. Mungkin contoh, ada alumni kita yang nggak lulus UKOM. Akhirnya bimbel lah sama dia. Bimbingan belajar UKOM lah sama dia. Saya nggak lulus itu soalnya kayak gini. Kalau kayak gitu salah caranya. Tapi kalau mau tahu kenapa nggak lulusnya boleh. Tapi kalau belajar sama yang nggak lulus dan yang nggak lulus nggak belajar sama dosen, jangan. Khawatirnya dia aja nggak lulus, masa kita belajar sama dia. Kalau mau belajar pengalamannya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, hindari kata nanti saja atau menunda. Logikanya kalau bunda belajarnya entar, aduh gimana ya. Hasilnya juga entar, kompetennya juga entar. Dan terakhir, konsisten dengan tujuan akhir. Jangan ditunda-tunda. Ya, kan UKOM-nya katanya mau di 2024 langsung lulus. Berarti 2024 sebelum waktunya UKOM dipersiapkan. Nah, pertanyaannya, bunda-bunda semua, ada nggak yang mau dibimbing sama dosen yang hadir di Voko Indonesia? Ada nggak yang mau didampingi sampai dinyatakan kompeten sama dosen-dosen yang ada di Voko Indonesia? Selain didampingi sama dosen, akan diberikan banyak bank soal. Selain diberikan banyak bank soal, akan dibahas tiap malamnya dengan dosen tersebut via Zoom. Jadi seperti malam ini, tinggal klik link Zoom-nya, belajar kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, dipakai CBT-nya. Di Voko udah ada CBT-nya, jadi nggak perlu khawatir kekurangan referensi yang terbaru terkait persiapan UKOM. Banyak yang bilang mau. Oke. Beneran semuanya yang hadir di sini mau didampingi hingga kompeten. Beneran mau atau enggak nih? Coba ketik di kolom chat. Beneran mau didampingi enggak sama dosen-dosen yang ada di Voko sampai dinyatakan kompeten?
Beneran. Oke, karena yang hadir pada malam hari ini adalah bunda-bunda kebidanan, saya anggap aja bunda-bunda itu adalah bunda saya yang sedang ingin menghadapi uji kompetensi. Izinkan saya Mas Adio beserta tim Voko yang lain mendampingi semuanya yang hadir di Zoom ini hingga dinyatakan kompeten. Izinkan kami, ya, izinkan kami mendampingi hingga kompeten. Diizinkan atau tidak? Boleh dibantu dijawab di kolom chat. Kira-kira Voko Indonesia diizinkan nggak, direstui nggak untuk mendampingi teman-teman yang hadir di Zoom sampai dinyatakan kompeten? Diizinkan atau tidak? Direstui atau tidak? Alhamdulillah di kolom chat ternyata Mas Adiu dan tim Voko Indonesia diizinkan dan direstui oleh teman-teman yang akan menghadapi uji kompetensi. Jika sudah direstui, jika sudah diizinkan, Mas Adiu selaku penanggung jawab program Voko Indonesia akan memberikan fasilitas sampai dinyatakan kompeten. Fasilitasnya mana Mas? Saya tampilkan. Jadi bunda-bunda nanti bisa belajar via Zoom seperti ini layaknya yang sudah ada di grup kami. Di grup kami sudah banyak yang ikut, grup kami sudah banyak peserta yang belajar bareng dosen di Voko Indonesia. Via Zoom, teman-teman tinggal klik link Zoom yang dikirim ke dalam grup kelasnya. Nah, ini contoh suasana belajar di bimbingan belajar Voko Indonesia. Ditampilkan soal, dosennya yang mengajar sesuai prodi, dan diberikan fasilitas tryout jika teman-teman memilih dengan tryout. Nah, ini absen atau testimoni lah kalau zaman sekarang gampangnya. Testimoni dari teman-teman yang sudah belajar. Bahwa belajar di Voko itu bermanfaat tuh. Baca banyak banget pokoknya yang komentar. Nggak sedikit. Jadi banyak dan alumni di Voko 2023 itu 98% lulus. Berarti ada yang nggak lulus ya 2% ya. Kenapa Mas nggak lulus? Sebagus-bagus tempat bimbingannya, sebagus-bagus apapun dosennya, kalau dirinya nggak konsisten tadi nggak bakalan bisa lulus. Karena tadi udah direstui, karena udah diizinkan, saya izin mengirimkan link untuk masuk ke dalam grup kelasnya. Mau nggak diberikan link untuk masuk ke dalam grup kelasnya? Mau? Kalau mau saya tampilin. Ntar saya ambil nih. Ini bagi yang mau aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Toh ini hanya fasilitas tambahan aja. Tapi kalau dirasa, oh ya Mas saya mau bareng-bareng berjuang bersama teman-teman yang ada di Voko, mau berjuang sama dosen-dosen yang ada di Voko, ayo kita belajar bareng. Mau ya? Tapi mohon maaf, tadi ada yang tanya. Kak Siti Nur, Kak Royana Arwan, ada yang tanya tadi, Bunda. Mas, kira-kira kalau saya mau belajar di Voko, gratis atau bayar? Sebenarnya kalau seandainya Voko Indonesia ini punya investor, bisa digratiskan programnya. Tapi Voko Indonesia pure dari anak-anak muda, anak-anak Indonesia, asli Indonesia semua, anak-anak muda semua. Mas Adi umurnya 26, jalan 27. Dan yang paling muda di Voko itu umurnya 19 tahun malah. Jadi di Voko Indonesia timnya adalah pure anak bangsa, anak-anak muda yang nggak punya investor, yang tujuannya pengen memfasilitasi calon peserta supaya tidak dibodoh-bodohi untuk menunda-nunda kesuksesannya dengan cara menunda kelulusan UKOM-nya. Kita sepakat anak muda yang ada di Voko mau membantu Bapak Ibu yang hadir di sini lulus dengan predikat kompeten, 1 kali ujian tanpa mengeluarkan biaya-biaya yang banyak. Di luar sana banyak fasilitas yang harus bayar sekian, bayar 600, bayar 700, bayar 1 juta dan lain sebagainya. Di Voko Indonesia saya tampilin. Ini kelasnya. Jika mahal jangan ikut, jika terjangkau, jika dirasa murah tapi nggak murahan silakan ambil. Yang penting kita saling doakan. Tim Voko memfasilitasi bertemu dosen, terus teman-teman belajar, akhirnya lulus, teman-teman bisa membantu orang di rumah sakit,
Orang di rumah sakit yang dibantu akhirnya pulang dengan selamat, melahirkan dengan selamat, dapat pahala jariah. Insya Allah dapat pahala sama-sama dan dapat manfaatnya sama-sama. Ini ya, ini untuk tampilan pilihan programnya. Bunda-bunda pilih aja yang mana bebas. Mau yang Fokus Star, ini harga promonya 115. Pertemuannya 19, 20, 26, 27, 4 kali. Perawat maupun bidan tanpa tryout. Tryout CBT tadi. Tapi kalau yang 15 tadi, nanti itu dikasih gratis. Yang berbayar itu yang 180. Ya, kalau mau yang Fokus Star, itu kelasnya, pertemuannya sama 4 kali. Tapi kelebihannya dia nanti dapat sertifikat setelah bimbelnya selesai dan mendapatkan tryout 180 soal. Dan kalau mau hemat, lihat di sini ada potongan tambahan 10.000. Kalau Fokus Star ikut berkelompok 5 orang. Kalau Fokus Star plus TO itu dapat potongan 15.000. Ini harganya kan udah hemat nih. Harganya udah hemat. Tapi kalau misalnya ikutnya berkelompok 10 orang nih, cuman bayar 130. Normalnya 145. Kalau bayar sendiri 145, kalau berkelompok 10 orang itu 145. Yang plus TO, saran saya ikut yang plus TO aja. Kalau mau biar sekalian. Ya bunda-bunda ya, ambil yang plus tryout aja. Anggapannya gini, bayar 145 atau 130 per kelompok, anggap aja kita bayar tryout tapi didampingi dulu sama dosen. Dikasih pendampingan dulu sama dosen, diberikan tips dan trik langsung sama dosen selama 4 kali. Anggap aja kita ambil tryout. Tapi kalau bunda-bunda mau tryoutnya doang, itu ada kok pilihannya. Kalau bunda-bunda mau, ini saya kirimin linknya. Kalau tryoutnya aja 100.000 promonya. Tapi kalau misalnya nggak promo, harganya 350-an kalau nggak salah. Jadi silahkan, mulai dari sekarang, link pendaftarannya sudah saya kirimkan ke dalam kolom chat. Bagi yang mau saja ya bunda-bunda ya, barangkali bunda-bunda ada yang belum memiliki pendampingan, silahkan. Kak Siti Nurbaroroh mau yang Fokus Star plus tryout boleh. Itu linknya sudah ada di kolom chat Kak. Atau saya tampilin dulu deh link pendaftaran supaya mudah dipahami, supaya ngisinya gampang. Cara ngisinya gimana takutnya gitu ya. Sebentar. Menurut saya dengan biaya segitu nggak mahal bagi bunda-bunda yang sudah bekerja. Apalagi kita sama-sama tahu tryout itu paling murah. Saya tanya deh yang pernah ikut tryout deh. Tryout di luar kampusnya. Yang diikutkan oleh kampusnya. Berapa harganya? Nggak apa-apa ya nyebut harga. Teman-teman yang udah pernah ikut tryout yang disarankan oleh kampusnya bayar berapa coba? Boleh bantu di kolom chat? Ada yang bayar 300, ada yang bayar 270. Sedangkan di Voko 145 jika sendiri, bayar sendiri, itu udah dapat pendampingan langsung sama dosen. Nah ini contoh linknya ya, ini linknya yang di kolom chat, diklik, nanti diisi, nah ini pilihan kelasnya. Silakan dipahami. Nih kalau tryoutnya aja memang harganya 370, ini harga normal. Harga normal, tapi karena khusus peserta malam ini yang ada di Zoom, itu mendapatkan harga 100.000 jika tryoutnya aja. Tapi saran saya mendingan ambil yang sekalian bimbelnya. Karena ini ketemu dosen. Yang ini Fokus Star plus TO ini ketemu sama dosen. Selama 4 kali. Jadi kita dibimbing dulu selama 4 kali. Habis itu baru kita try out. Baru kita ngerjain soal. Karena udah pendampingan sama dosen. Selama 4 kali. Perawat maupun bidan. Kelas terpisah. CBT-nya juga terpisah. Saran saya sih ambilnya yang Fokus Star plus tryout. Karena peserta di Fokus Star plus tryout itu sudah banyak. Ya logikanya ini bedanya cuma dikit tapi ini nggak dapet tryout. Mendingan yang sekalian tryout. Daripada saya ambil tryoutnya doang 100.000 nambah 45 udah dapat pendampingan. Silahkan dipilih ya bunda-bunda ya yang mau saja. Silahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Boleh silahkan yang mau bertanya. Atau mau lihat dulu emang udah berapa mas yang udah daftar di Voko gitu. Boleh juga saya tampilin sebentar. Yang pendaftaran. Sebentar ya pendaftarannya mana nih. Kalau di alumni tahun 2023 kemarin
Nih, tahun 2023 dulu ya saya buka, habis itu 2024. Itu yang ikut kelas 1122. Tapi kayaknya kemarin nggak sampai kayaknya iya sih. Enggak 980-an deh kayaknya. Karena sisanya itu cuman ikut tryout. Lebih banyak ikut yang bimbel plus tryout. Nih, jumlah yang ikut tahun kemarin 1122 dan berhasil lulus 98%. Kita lihat sekarang yang 2024. Ini kan 2023 ya Bunda-Bunda. Kita lihat yang daftar 2024. Mana? Oh, ini 2024 nih ya Bunda. Kita lihat. 2024 peserta yang udah ada di grup per bulan Februari itu sekitar segini. 284 yang selama Februari ini. Jadi silakan Bunda-Bunda yang mau belajar bareng Poko Indonesia, silakan dipilih bareng nanti teman-teman sejawat yang ada. Ini terbatas hanya khusus malam ini. Itu di kolom chat udah dikirim penjelasannya juga kalau nggak salah ya. Sebentar, coba saya cek. Mana link pendaftaran di kolom chat tadi ya. Yuk yang mau daftar tuh tryout ada yang bilang 450-an, 350, 270, 300, 275. Mendingan ambil di Voko Indonesia. 145 pendampingan plus tryout. Oh ternyata sampai malam ini aja. Bunda-bunda, mohon maaf ini. Nih saya kirim ulang ya. Saya kirim ulang di kolom chat. Tuh, ternyata saya matikan dulu deh biar nggak tenggelam. Ininya, link pendaftarannya. Ternyata registrasinya berlaku sampai malam ini jam 12 malam. Yang pakai M-Banking mendingan langsung transfer. Tapi kalau misalnya nggak pakai M-Banking harus ke ATM besok aja. Yang penting malam ini daftar, besok baru bayar. Tapi konfirmasi, Mas saya sudah daftar di link, tapi bayarnya besok gitu. Mendingan kayak gitu aja. Ini ditutupnya jam 12 malam. Berarti iya jam 12 malam, tinggal 3 jam lagi waktunya. Harga yang tampil, ini kan ada harga normal, ada harga promo. Harga yang tampil yang promo itu berlaku sampai jam 12 malam. Jadi silahkan yang mau daftar langsung daftar. Yang punya M-Banking langsung bayar supaya langsung di-invite ke dalam grup kelasnya. Ayo bunda-bunda kita konsisten, kita mau belajar, kita sama-sama mau kompeten. Insya Allah dengan biaya segini Voko Indonesia cukup kok untuk memfasilitasi. Nggak perlu mahal-mahal untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman. Yuk, ada yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofon. Atau kolom chatnya saya nyalakan lagi juga boleh, silahkan. Langsung daftar, langsung bayar juga boleh. Kak Muhammad Banyak dong, Awaludin. Mas. Siapa? Kak siapa nih? Royana, Mas. Kak Royana, silakan Kak. Royana. Iya Kak Royana. Itu kan fokus start TO tadi yang bidan itu tanggalnya ditentukan ya dari sini ya. Iya, Dari pokoknya ya. betul. Kan itu tanggal 19, 20, 26, 27. Sementara kita kan nanti yang dari Pertiwi itu tanggal 19 online sama 23 ada ini sih seminar gitu di kampus. Ini jam berapanya ditentuin nggak sih? Jamnya sudah ada itu Kak, jam 19.00 sampai jam Oh, jam 7 ya. iya. Jadi bisa Oh, Kak, iya. nggak bentrok. Bisa ya. Bisa. Kak, mendingan Oke, oke. Kak Royana mendingan bayar per kelompok aja Kak. Emang sudah murah sih promonya 145 udah dapet tryout. Cuma biar lebih murah aja Kak, biar lebih hemat. Kak Royana. Oh, Karena potongannya soalnya 15.000. tahu deh nanti tanya ini deh. Yang di Pertiwi juga banyak di sini kayaknya. Yang Oh kita iya. satu grup. Oh iya, siap. Kayaknya ada tadi saya lihat nama-nama teman di sini. Siap. Tapi jauh-jauh ini. Siap, kita belajarnya online. Ririn itu satu alumni. Halo, Oh iya Ibu iya. Royana. Ketemu di Halo, Zoom nih. iya kita kan. Nah, nanti ketemu tiap malamnya di Makanya tadi ini di kelas. mungkin karena sibuk itu yang mau seminar ini, Mas. Jadi Oh iya. mungkin ya, nggak tahu juga ya. Iya, siap. Ada yang sampai 2 hari sih kita. Siap. Ya, itu Untuk aja sih, Mas. Makasih ya. siap Kak Royana. Untuk informasi lengkapnya ada di link ya, Kak Linawati. Itu semua ada di link. Ini ada nomor telepon saya, ada sama nomor adminnya juga. Kalau bayar individu ke admin, kalau bayar per kelompok WA ke Mas Adio.
Kak, soal yang diajarkan di bimbel Voko apakah sama dengan yang akan keluar ketika UKOM? Kalau dibilang sama, enggak bilang sama. Dan yakin dengan vokal tidak bilang sama. Enggak akan sama. Tapi di alumni 2023 bilangnya banyak yang keluar. Karena soal UKOM itu Kak Siti, itu hanya berputar di situ-situ aja. Alumni yang kemarin bilang banyak yang keluar soal bimbingan. Tapi ternyata itu soal yang memang hanya mirip tapi dibilangnya keluar karena memang soal UKOM nantinya akan berputar di situ-situ aja Kak Siti. Jadi jawabannya saya vokal nggak mau sampai ada yang berpikiran bahwa soal yang ditampilkan di bimbel Voko adalah soal bocoran. Saya nggak mau. Jadi mendingan saya jawab tidak. Tapi seandainya ada yang keluar, ya alhamdulillah. Tapi alumni kemarin bilangnya banyak yang keluar sih. Silahkan. Informasi lengkapnya ada di link ya. Mas, kami Permisi, Mas. UKOM bulan 6, jadi ikutannya bulan 5 bisa Mas, tolong. Bisa, tapi saran saya ikut dari sekarang supaya pada saat ikut nanti dapat potongan tambahan. Karena bagi yang sudah pernah ikut pasti dapat potongan tambahan. Mendingan dari sekarang daripada deket-deket. Silakan, ada yang mau bertanya lagi tadi Kak siapa ya? Halo, Kak siapa tadi? Tadi ini ya, Iya, Kak saya Nisa. Hah? maaf ya Mas, sebelumnya kan baru pertama kali dapat info ini Siap, dari grup. siap. Ini kan hanya terkait kelas tadi ya. Iya, Jika nantinya ambil kelas Fokus Star plus TO, kan iya, itu hanya 4 kali. iya. 4 kali itu hanya terjadi di bulan Februari aja gitu ya Mas. Betul. Lalu Nah, kita registrasi lagi atau cukup 1 kali di bulan Februari ini siap. untuk kelasnya. Gitu aja sih Mas. Baik. Terima kasih. Siap Kak Anissa. Saya izin jawab ya Kak Anissa ya. Untuk pertemuan Fokus Star plus TO itu pertemuannya 4 kali di tanggal 19, 20, 26, dan 27 selama di bulan Februari. Dan tryoutnya pun akan diberikan langsung pada saat Kak Anissa mengirimkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayarannya itu dikirim boleh ke Mas Adiu ataupun admin yang ada di sini. Kan ini ada nomor admin nih di linknya nanti. Tinggal klik aja linknya, semua informasi ada di situ. Nah, kalau misalnya nanti mau ikut lagi, Mas, pertemuan saya udah 4 kali udah habis. Terus saya harus registrasi ulang atau bagaimana? Jawabannya perlu registrasi ulang. Registrasi ulangnya nanti mengikuti kegiatan program yang berikutnya. Seandainya bulan berikutnya ada program apa nih? Kelas berapa kali nih? Dan dapat TO berapa kali? Nah, itu registrasi lagi. Ini per program yang ditampilkan, per kelas yang ditampilkan. Fokostar 4 kali plus TO. Kalau udah habis 4 kali dan 1 kali TO udah selesai, kalau mau ikut lagi nanti registrasi lagi dengan yang biaya yang tadi pasti dapat potongan tambahan. Kalau udah pernah ikut, gitu ya. Ini yang udah kirim bukti pembayaran udah banyak ya di WA saya, tapi saya balasnya nanti. Ya, kelihatan nggak ya? Ini yang udah Nanya bisa, Kak nanya siapa? bisa Mas. Kak ya? Dari Pati Mas. Dari Pati. Woi, tanggal Ya. 24 nih saya ke Pati ini. Kampusnya mana, Kak? Kami di Kudus, UMKU, Universitas Oh, di Muhammadiyah Umku. Kudus. Tanggal 24 saya ke Umku, Kak. Iya, Wah, ketemu nih kita nih iya, kayaknya nih. iya. Apa, Kak? Ini kalau misalnya kami mau daftar kelompok, kebetulan kami dalam satu kawadanan itu ada 5 orang. Oh ya. Itu daftarnya jadi satu, apa nanti sendiri-sendiri terus eh, mengetahui ini kita daftar kelompok apa enggak itu gimana? Iya. Terus Jadi Senin tahu kita hmm? itu UKOM-nya kemungkinan Agustus. Gimana Oke. itu? Siap. Kalau Kakak daftarnya per kelompok, perwakilannya aja yang daftar di link. Setelah itu perwakilannya WA ke Mas Adiu. Mas, saya daftar kelompok. Kirim list nama-nama plus nomor WA-nya. Dan pembayaran dikirim ke satu kelompok tadi. Dijadikan satu, nanti baru dikirim ke Voko Indonesia. Oh gitu. Iya. Nah, Kalau kami UKOM-nya bulan Agustus, ikutnya kapan ya Mas? untuk programnya tetap ikut di bulan Februari. Tapi Oh seandainya gitu. nanti mau ikut lagi, tinggal tunggu informasi di grup yang sudah masuk, Kak. Oh gitu. Iya, nanti Ya, di ya, grup yang Kakak miliki di Voko, nanti diinfoin. ya. Ya, makasih Mas. Ya, kalau per kelompok WA-nya ke Mas Adiu ya, Kak. Iya, oke. Siap. Oke. Lumayan potongannya lebih murah lagi. Saran saya ambil yang Voko Star plus tryout karena sayang banget bedanya cuma 45.000. Kalau per kelompok ya bedanya cuma 30.000 dari yang nggak pakai tryout. Tryoutnya aja ada 100.000 nih kalau mau.
Kalau tryout-nya aja 100.000, silakan. Mau pilih yang mana boleh. Ada lagi pertanyaan? Kirim kemana bukti transfernya? Nih Kak, kirim bukti transfernya ke salah satu. Kakak per kelompok apa sendiri? Kalau sendiri ke admin, nih, ke admin. Kalau per kelompok kirimnya ke saya. Kalau per kelompok caranya tadi, yang daftar perwakilan, habis itu perwakilannya WA ke Mas Adil, bilang Mas saya daftar per kelompok, kirim list teman-teman berikut nomor WhatsApp-nya untuk di-invite ke dalam grup. Soalnya 180 Kak, soalnya 180 untuk tryout-nya. Jumlah kelompoknya harus berapa minimal? Ada yang Iya, maksudnya apa gimana? ya, nih Kak, saya kasih lihat di layar ya Kak. Udah kelihatan Kak? Sudah Sudah. Nah, kalau Kakak mau yang plus TO apa bimbelnya aja? pengennya yang plus TO. Plus TO. Kalau plus TO kan Fokus Star plus TO. Nah, ini dia nih. Minimalnya 10 orang. Dapat potongan 15.000 per orangnya. Kan harganya 145. Harganya kan 145. Potongan 15.000. Jadi cukup bayar 130 per orang. Tapi harus menyertakan nama teman-temannya begitu yang dekat apa gimana, Mas Adil? Sebentar, saya matikan yang lain dulu. Tadi Kak siapa ya? Kak Linda ya? Ya, Ya Kak Linda. Gimana Kak? saya kan pengennya yang kelompok Kelompok. kelompok ya, Mas. Ya. Maksud kelompoknya itu orang-orang terdekat atau gimana? Orang yang dikenal, yang satu angkatan. Oh, Iya. Kakak hmm, punya teman-teman di angkatan ada berapa orang yang ya boleh hmm. yang deket ya pokoknya yang satu angkatan. Nggak boleh di luar kampus Kak. Oh gitu ya. Nah, Ya udah makasih Mas Adil. siap Kak Linda. Kalau per kelompok hubungi saya ya Kak. Oke. Siap. Satu kali pertemuan berapa soal Kak? Bulan Februari 7 soal. Bulan Februari 7 soal. Nanti dosennya membawakan 7 butir soal dan dibahas satu persatu. Kak Siti Baroro mau bertanya silakan Kak. Ya Kak, mau tanya Kak Adil, Iya, gimana Bunda Siti? untuk kelas profesi bidan demak itu kan masih sekitar bulan Juli. Juli, ha. Nah kalau misalnya daftar sekarang tapi videonya diberikan mendekati bulan Juli gitu biar nggak lupa bisa nggak Kak? Wah, nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ikutnya nanti. Tapi nanti ikut promo yang nanti juga. Kita Kalau tanya ada promo yang mendekati Juli kapan? pas Julinya, Kak. Nanti di Oh, pas Julinya baru diinfoin. oh gitu ya. Di Ha-ha. grup ini juga. Di grup webinar biasanya. Oh gitu. Kalau saran saya sih mendingan dari sekarang biar Kami tahu kan dari sekarang sih. iya, kita sama-sama di UMKU, Universitas Muhammadiyah Kudus, tapi yang Hah? kelas padi itu kan duluan. Oh Kita ya. yang masih masih di belakangnya. Jadi untuk UKOM-nya memang lebih dulu yang di kelas padi. Oh gitu. Berarti Nggih, duluan yang kelas pati. Eh nggih. itu keputusan ada di teman-teman sih ya Kak Siti ya, mau ikut yang program yang ini yang sekarang ditampilin atau mau ikut yang nanti itu bebas. Yang jelas promonya tiap bulannya itu beda-beda. Yang pasti kalau udah pernah ikut pasti dapat potongan tambahan. Berarti sekarang posisinya di Pati semua atau gimana Kak Siti? Enggak, posisi di Demak. Oh di Demak. Yang kemarin habis banjir ya Kak Nggih. Siti ya? Ini ada beberapa teman dari kelas Demak yang ikut. Kita Oke. berencana membentuk kelompok. Oh Nggih. gitu. Cuma kan masih bingung karena UKOM-nya kan Hukumnya masih masih. lama. Iya, itu banyak kok tahun 2023 kemarin juga banyak yang bilang bingung. Akhirnya saya bilang gini, mendingan ikut dari sekarang supaya nggak ketinggalan informasi biar dapat nanti promo lagi, promo lagi. Karena emang kalau baru ikut ya dapat harga promo yang pas sekarang. Kalau saran saya sih atau perwakilan deh berapa orang ikut supaya dapat informasi yang nggak didapat orang lain. Nah, Kak, terkait kelas, Kak Siti itu tergantung teman-temannya mau ikut yang sekarang atau nanti. Tapi kalau saran saya mendingan dari sekarang biar dapat promo. Kak Siti tanggal 24 saya ke UMKU. Nggih. Tanggal 24 saya ke UMKU. Nah, di Voko itu ada buku UKOM nih, Kak. Maksudnya kalau emang mau sekalian buku, biar saya bawain sekalian dari Jakarta biar nggak kena ongkir. Kalau mau WA saya. Kalau mau WA saya. Karena saya Kemarin kami kebetulan ke sudah UMKU. dapat buku UKOM dari kampus itu. Oh, udah dapet.
Udah, Oh, berarti udah. Kalau udah. ya, udah dikoordinir ya. Ya, tanggal 24 nih Kak, ke sana lagi nanti. Kak izin Ya, tanya, Kak. Iya, Kak. ya, terima kasih Kak Adio. Siap Kak Siti. Nanti diinfo aja ke WA saya Kak Siti ya. WA saya di sini kok. Ada di Bang link Ya, juga. sudah simpan. Sudah ya? Oke, sip Kak Siti. Oke, Bang Ajiu mau tanya dong. Kak Nurul ya. Ya, ini kalau kita mau daftar kelompok itu yang pendaftarannya itu satu orang atas nama bersama atau masing-masing orang kita daftar ya? Di link gitu ya Kak. Iya, Nah, iya. Misalnya Kak Nurul nih punya kelompok nih. Kelompoknya yang mana maunya? Fokus Star plus TO atau yang Star doang? yang plus TO. Yang plus TO. Berarti kan kelompoknya 10 orang. Nah, Kak Nurul sebagai perwakilan yang daftar. Di link satu doang perwakilan. Setelah itu perwakilannya Kak Nurul WA saya. WA saya ke Mas Adiu, Mas saya ikut per kelompok. Kak Nurul kirim list 10 orang itu berikut nomor WhatsApp. Jadi yang daftar di link cuma satu orang perwakilan. Tapi nama-namanya berikut nomor WA yang akan diinvite ke dalam grup kirim ke saya. Kalau 6 orang ikut promo yang 10 orang enggak? Kalau 6 orang nggak bisa karena syaratnya cuma 10. Kalau misalnya 6 orang nggak dapet. Jadi dapatnya yang harga individu. Oh, ini yang itu berarti nggak bisa yang hanya 5 sama 10 itu ya? Iya, kelompoknya 5 sama 10. Berarti kalau plus TO itu minimal 10 orang. 10 orang. Kalau Oh, jadi individu jatuhnya. Kalau di bawah 10 jatuhnya individu. Kak Nurul WA saya aja deh. Gampang nanti bisa diatur. oh iya ya, oke oke oke. Makasih Mas. Oke, yang penting Kak Nurul udah punya list kelompoknya aja dulu ya Kak Nurul ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf yang udah WA saya, iya yang udah WA saya yang sudah kirim bukti pembayaran yang ini, saya balasnya satu persatu ya setelah Zoom selesai. Karena ini ada yang WA saya, tapi yang udah WA ke admin udah dibalas-balesin tuh. Kalau yang individu, kalau yang per kelompok saya balasnya setelah ini. Buku Voko masih promo nggak? Buku Voko kayaknya hari ini promo deh. Iya, promo nggak? Sebentar Kak, Kak Feni saya coba cek ya. Kak Feni mau nunggu nggak? Saya sambil cek ada promo apa nggak. Pesannya lewat Shopee supaya dapat gratis ongkir. Kak Feni masih di Zoom? Halo Kak Feni? Masih. Oke. Saya bantu cek ya. Coba Kak Shopee, Kak Feni punya Shopee nggak? Biar dapat promo di Shopee. Harga bukunya itu 115. Harga bukunya 115. Tapi kalau Kak Feni pesannya di Shopee, coba dapat berapa harganya ya? Kak, mendingan langsung ke Shopee. Karena di Shopee harganya segini. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak Kak? Harganya 83.300. Lagi promo tuh langsung ke Shopee. Nama tokonya Voko. Nih sebentar ya. Atau saya kirim linknya aja di kolom chat deh sebentar. Yang mau bukunya ya, yang mau bukunya sebentar. Pokoknya semuanya yang promo-promo saya infoin malam ini. Biar bunda-bunda nggak usah bayar yang mahal-mahal, yang ditawarkan. Ya, Voko nggak murahan. Intinya itu ya. Walaupun harganya murah tapi nggak murahan. Khawatirnya nanti, iya murah, orang murahan. Jangan ya. Oke, sebentar. Saya ambilin link untuk pemesanan buku. Kak Anissa Nur Latifah senyum aja nih kayaknya nih. Tuh, link Shopee-nya saya kirimin. Di kolom chat disalin aja, disalin. Kalau mau buku, kalau mau bukunya. Tapi yang udah daftar kelas nanti silakan. Oh iya, yang daftar kelas tuh lumayan tuh, silakan. Link Shopee-nya tuh Kak, udah Kak Siva, udah di drop. Link Shopee-nya udah di drop. Ini promonya sampai nggak tahu sampai kapan. Ya pokoknya kalau masih 83 itu masih promo. Hmm. Silakan bunda-bunda, ini hanya fasilitas tambahan seandainya dirasa ini sesuai kebutuhan, silakan diambil. Jika dirasa ini tidak sesuai dengan kebutuhan, jangan diambil.
Ya bunda-bunda ya. Ini saya izin stop rekaman supaya nggak panjang-panjang nanti ditonton.